Di video kali ini Wati Endut mau berbagi masakan menu simple, menu rumahan, menu sehari-hari. Ini namanya sayur asem ala rumahan. Ini semua bahannya. Ini bahannya ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit terasi, 2 buah cabai merah, 2 buah cabai rawit, dan 2 buah ini kemiri. Lengkuasnya dikeprek saja. Dan ini ada asam Jawa yang saya sudah kasih air ini dalam satu mangkok seperti ini. Dan ini sayurannya ada kacang panjang, ada jagung manis ini, ada labu siam, dan ada sayur kol. Kalau sayurannya ini saya pakai yang sedang saja, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit. Kalau untuk kalian bisa disesuaikan selera kalian masing-masing seberapa banyaknya. Ini semua bahannya dan bumbunya ini nanti saya mau blender. Kalau yang mau diulek pun bisa. Dan lanjut kita memasak di tutorial masaknya. Sebelumnya tadi saya sudah siapkan air di panci ini. Saya mau rebus sayurannya dan ini sudah mendidih. Tadi waktu siapkan bahan-bahannya saya sambil merebus airnya di panci ini ya. Dan ini saya mau rebus sayurannya seperti jagung manis, ada labu, dan ada kacang panjangnya. Kalau sayur kolnya nanti saya mau masukkan di tahapan terakhir. Ini saya mau rebus dahulu selama 10 menit saja. Dan ini saya juga mau masukkan bumbu halusnya yang saya sudah blender. Hanya kalau blender itu saya nggak videokan seperti umumnya ya besti. Dan ini saya tambahkan 2 lembar daun salam dan lengkuasnya yang tadi itu cukup dikeprek saja. Dan ini dicampurkan seperti ini. Dan saya mau tutup dan biar mendidih selama 10 menit. Nggak usah lama-lama banget, takutnya sayurannya itu semuanya nanti lembek atau lonyot. Dan ini saya mau tutup selama 10 menit. Sambil menutup gini, bagi yang baru menemukan channel Wati Endut, mohon dukungannya ya besti. Subscribe, like, komen, dan share supaya channel Wati ini makin terdukung dari supportnya kalian semua. Amin. Dan semoga bermanfaat resep harian saya. Dan ini sudah 10 menitan dan saya mau buka. Dan ini tuh sudah kelihatan sudah layu juga sayurannya. Dan tadi saya sudah coba juga, jagungnya sudah empuk juga. Ini tuh sayur asemnya yang sangat seger banget. Kalau saya masak sayur asem nih lebih suka asamnya terlalu yang lebih ya besti. Makanya saya pakai asam jawanya ini, air asam jawa banyak. Ini satu mangkok ini saya mau masukkan semuanya supaya sayur asamnya itu khas banget, asam-asam gitu ya. Kalau yang nggak suka terlalu asam bisa dikurangkan. Dan ini sudah saya masukkan air asamnya, dan biar makin mantap dan sedap dan pokoknya enak, saya tambahkan ini bumbu racik sayur asam. Satu bungkus ini saya masukkan semuanya. Tapi kalau sudah pakai ini, garamnya cukup 1 sendok teh, dan penyedap rasanya juga 1 sendok teh saja atau setengah sendok teh, dan gulanya juga 2 sendok teh. Jadi biar seimbang rasanya, ada asam, ada gurih, ada rasa manisnya sedikit, tadi juga ada jagung, dan rasa gulanya itu pokoknya menyatu banget, dan pastinya ada pedas. Pokoknya seger banget ya besti. Air asamnya baru dimasukkan dan semua bumbu penyedapnya juga dimasukkan. Saya mau biarkan mendidih selama 2 menit supaya asamnya ini tuh menyatu dengan sayurannya juga, jadi rasanya pas gitu. Dan saya mau koreksi rasa. Kalau soal rasa bisa disesuaikan selera kalian masing-masing ya. Dan ini saya rasa agak terlalu asin sedikit, jadi saya tambahkan air sedikit juga. Dan saya akan rasa lagi nanti kalau sudah sayurannya yang terakhir dimasukkan. Dan ini saya masukkan sayur kol, dan saya tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijaunya. Soalnya ini untuk biar menarik saja, opsional saja ini irisan cabai merah cabai hijau. Kalau mau pakai ya silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan ini nanti biar mendidih juga, enggak usah layu-layu, cukup 1 menit saja mendidih. Dan seperti ini sudah siap. Dan saya tadi sudah rasa lagi, rasanya itu sudah pas, asam, pedas, manis, dan gurih. Pokoknya mantap endulita dan siap disajikan.
Ini cumi-cuminya dalam 1/2 kilo saya sudah cuci bersih dan ini ada tinta hitam. Jadi saya hari ini mau masak cumi-cumi masak tinta hitam anti pahit, anti ribet tapi enak pol ya. Dan ini sudah disediakan cumi-cuminya. Saya gunakan tinta hitamnya itu 3 saja. Dari cumi-cumi 1/2 kilo saya gunakan 3. Dan saya cuci itu saya asingkan atau saya pisah supaya tidak tercampur tintanya. Dan bahan atau bumbu halusnya ini 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, seuras jari jahe, dan sedikit kunyit. Ini saya mau blender atau mau diulek itu pun bisa. Selain bumbu perbawangannya ini juga ada percabenya. Percabeannya ini cukup simpel aja, diiris lah besti. Ini 2 buah cabai hijau, 1 buah cabai merah, dan 2 buah cabai rawit. Ini tuh diiris-iris gini saja. Jadi bahan dan bumbunya sudah disediakan. Lanjut untuk memasak dan menumis cumi-cuminya. Seperti biasanya, kalau mau masak, panaskan minyak gorengnya secukupnya saja. Ini saya gunakan sedikit ya, untuk menumis bumbunya yang dihaluskan tadi. Dan ini saya tambahkan juga, oh ya tadi saya lupa, ini serainya dalam setengah batang saya geprek, dan lengkuasnya juga sedikit saja atau secukupnya, dan ini ditumis sampai berbau harum. Dan ini saya masukkan tintanya, jadi saya tumis sekalian dikarenakan bumbunya sudah harum, bukan sudah halus, sudah harum dan sudah layu. Dan tadi saya tambahkan juga ini daun jeruk 2 lembar atau 3 lembar. Kalau tintanya sudah dimasukkan, dan selanjut cumi-cuminya sekalian dimasukkan, digosreng. Nanti saya mau tambahkan air sedikit saja supaya cumi-cuminya ini nanti empuk dan tidak alot. Dan saya nanti mau tutup juga biar mendidih supaya tidak alot ya besti ya. Ini saya tambahkan juga bumbu penyedap rasa. Ini bumbu penyedap rasanya cukup 1 teh kaldu jamur, setengah sendok teh ini garam, dan 1 sendok teh gula pasir supaya rasanya itu menyatu ya besti. Saya mau tutup selama 10 menit atau 8 menit. Dan tiba-tiba sudah 10 menit. Saya tadi tutup selama 10 menit ya besti. Dan bisa dilihat ini sudah menyusut airnya. Saya kalau masak cumi-cumi saya lebih suka agak berkuah ya besti. Kalau yang lagi suka kering bisa dikeringkan lagi kuahnya. Dan ini saya masukkan irisan percabeannya tadi yang sudah diiris. Dan ini tadi saya sudah rasanya pun enak, gurihnya kebangetan besti. Dan ini sudah matang, saya mau sajikan seperti ini saja. Ini tuh sangat menggoda banget dimakan dengan nasi panas atau ditambahkan sambal lagi. Saya masak enggak terlalu pedas gini dikarenakan anak saya itu enggak terlalu suka pedas. Tapi kalau yang suka pedas lagi, cabai rawitnya tadi tinggal di blender dicampurkan saja, itu lagi mantul besti. Dan ini hasilnya sudah matang. Langsung saja ya besti di bahan dan bumbunya. Ini bahan utamanya pastinya ini ceker ayam dalam 1/2 kilo yang saya sudah cuci bersih dan saya sudah rebus. Ini sudah direbus ya, jadi tadi saya nggak videokan waktu perebusannya. Seperti umumnya kalau mau merebus ataupun nggak mau direbus itu pun bisa, tapi bagusnya itu direbus dahulu ya besti. Ini sudah direbus dan ini bumbunya yang saya mau blender nanti.
Bumbunya itu sangat simpel banget besti, hanya ini ada 4 siung bawang putih dan ada 7 siung ini bawang merah yang saya sudah iris, dan ada sedikit jahe. Ini saya mau blender, jahenya ini cukup 1 uras jari saja, dan ini saya mau blender. Ini tuh mudah banget tapi rasanya enak banget resep ceker ayam ini. Dan 1 sendok teh ini ketumbar halus ataupun ketumbar yang masih biji itu pun bisa, dan ini saya mau blender. Dan bahan yang lainnya ini ada 4 batang daun ketumbar yang saya sudah iris, dan ada 1 batang serai yang saya sudah geprek dan lengkuas, dan ada cabai hijau dan cabai merah, ini itu untuk tambahan saja. Dan ini ada bumbu kecapnya, ini 5 sendok makan ini kecap manis, dan 1 sendok makan ini kecap asin. Ini nanti bisa disesuaikan nanti selera, kurang manis ataupun kurang asin ya besti. Bumbu dan bahannya sudah disediakan, lanjut untuk tutorial masaknya. Gak usah lama-lama, lanjut di video masaknya saja besti. Ini saya siapkan wajan, dan saya mau tambahkan ini minyak gorengnya sedikit saja atau secukupnya. Dan ini sudah panas, saya mau tumis bumbunya yang saya sudah haluskan tadi. Ini tuh ditumis sampai beraroma wangi dan sedikit layu saja. Dikarenakan apa? Ini hanya bawang merah, bawang putih dan jahe, jadi nggak usah sampai kering atau garing, takutnya nanti hangus. Dan ini saya tambahkan juga serai dan lengkuasnya yang saya sudah geprek. Cukup digeprek saja ya besti, simple dan mudah banget masak hari ini. Ini saya rasa sudah layu ini bumbunya. Saya mau masukkan langsung ini ceker ayamnya. Ceker ayamnya sudah direbus, jadi masaknya nggak usah terlalu lama-lama. Ini saya mau aduk-aduk sampai tercampur bumbunya dan sampai keluarkan minyak sedikit gitu yang ceker ayamnya. Nanti baru saya masukkan bumbu kecap manisnya. Dan ini saya mau masukkan bumbu kecap manisnya dan kecap asinnya. Ini saya masukkan semuanya, dan nanti ditambahkan air secukupnya saja. Saya selalu nggak pernah takar berapa takaran airnya ya besti, jadi secukupnya saja supaya ceker ayamnya nanti direbus lagi biar bertambah empuk. Empuknya itu tuh medok gitu ya besti ya, pokoknya medok gitu. Dan ini saya tambahkan air secukupnya saja. Dan kalau sudah ditambahkan air, nanti saya mau rebus sekitaran dalam 15 menit. Ini saya masukkan juga daun salamnya, tadi saya lupa untuk menyebut. Daun salamnya cukup 2 lembar saja biar beraroma aromatik banget dan dengan bumbu-bumbunya ya, jadi biar bertambah sedap ya besti. Dan ini saya mau diamkan supaya mendidih, dan saya mau ditutup direbus sampai 15 menit atau 20 menit di api yang sedang. Sebelum ditutup, saya tambahkan penyedap rasa 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh ini lada putih, dan 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Supaya apa? Kalau dikasih penyedap rasa biar meresap di bumbunya atau di ceker ayamnya. Dan ini saya tutup selama 15 menit. Dan ini sudah 15 menit, saya mau lihat dan dibuka gini. Dan ini hasilnya sudah menyusut airnya. Saya nggak mau yang kering biar agak berkuah gini. Dan ini tuh sudah meresap, bumbunya medok banget, meresap sampai ke tulang ceker ayamnya, bisa dilihat bumbu kecapnya. Dan ini sudah empuk juga. Dan saya mau tambahkan ini bahan lainnya, ini daun ketumbar dan irisan cabai merah dan cabai hijau. Daun ketumbar kalau tidak ada bisa diganti dengan daun bawang ataupun daun seledri. Tapi kalau Wati sendiri lebih suka pakai daun ketumbar, menambahkan cita rasa dan aromanya ini sangat menggoda dan sedap aromanya ya besti. Dan ini sudah siap dan sudah matang. Saya hanya mau didihkan 1 atau 2 menit saja dan siap disajikan.
Bahan utamanya ini ada tahu, tahunya dalam 2 kotak ukuran sedang. Ini saya sudah kasih garam dan tauge-nya ini dalam 100 gram. Tauge-nya ini saya mau rendam dengan air panas dahulu. Direndam air panas itu cukup sebentar saja, cukup 3 menit ataupun 5 menit, 3 sampai 5 menit. Ini saya ketepikan, ini sudah saya rendam dengan air panas. Nanti kalau sudah 3 atau 5 menit gitu saya mau toskan atau ditiriskan. Ada juga bahan yang lainnya. Ini ada cabai rawit dalam 5 buah yang saya sudah rebus, 1 buah bawang putih, nanti saya mau ulek ini cabai rawitnya dengan bawang putih, dan ini ada asam jawa. Asam jawanya ini sedikit saja, nanti direndam dengan air panas ya. Dan ini bahan dan bumbunya. Lanjut, saya mau menggoreng tahunya tadi. Saya sudah siapkan ini minyak gorengnya, ini sudah panas. Saya mau goreng tahunya tadi. Tahunya tadi itu saya hanya kasih garam saja, dan ini sudah panas. Saya mau masukkan, digoreng sampai matang ya Besti. Dan tiba-tiba tahunya ini sudah mateng. Tadi saya sudah balik-balik, hanya saya nggak videokan seperti biasanya dan umumnya kalau goreng tahu ya Besti. Dan ini sudah mateng dan sudah kering, itu bukan hangus ya, tadi tuh agak melengket di wajan, jadi dia kering seperti ini, tapi ini nggak hangus dan nggak pahit juga. Dan ini saya mau tiriskan dan lanjut saya mau mengulek sambalnya tadi. Dan ini saya mau ulek, ini cabenya dan bawang putih, dan ini saya kasih garam. Ini tuh saya nggak ada gula merah, gula Jawa itu, jadi saya gunakan ini gula pasir. Gula pasirnya dalam 2 sendok teh dan garamnya setengah sendok teh, atau mau pakai penyedap rasa lainnya itu pun bisa, tapi saya hanya pakai garam dan gula saja. Dan ini biar bertambah gurih dan enak, ini saya tambahkan ini kacang tanah yang saya sudah sangar dan saya chopper kasar. Ini tuh stok saya, jadi saya tambahkan kacang itu dalam 3 sendok makan. Dan ini air asamnya juga saya gunakan dalam 3 sendok makan. Saya gunakan kacang itu biar bertambah enak Besti dan gurih pokoknya. Dan ini kecap manisnya ini saya gunakan dalam 3 sendok makan. Saya gunakan 3 sendok makan dulu. Sekiranya nanti kurang saya bisa tambahkan. Tapi kalau yang lagi suka kecapnya lebih atau tambah, itu bisa ditambahkan. Kalau saya itu mungkin ini kurang sedikit lah, kurang kecap sedikit. Nah, ini saya akan tambahkan dalam 1 sendok makan. Jadi saya gunakan kecap manisnya ini 4 sendok makan saja ya. Dan gula pasirnya itu 2 sendok teh. Tapi kalau yang ada gula Jawa itu lagi enak lah, lagi manisnya itu mendok banget, manis-manis gurih gitu. Saya lagi nggak ada. Dan ini sambalnya sudah selesai, saya mau hidangkan atau sajikan. Tapi sebelumnya ini tahunya saya potong dulu, dikarenakan panas jadi caranya saya gunting begini, atau bisa dipotong dengan pisau itu pun bisa. Dan ini saya sudah taruh di piring, dan saya taruh juga ini taugenya yang tadi saya sudah rendam dan saya sudah tiriskan. Ini ditaruh taugenya, terus atasnya dikasih sambalnya. Ini betul menggoda banget menu hari ini Besti, tahu kecap bumbu pedas dan ditambahkan ada kacang mantul, mantap endulita. Dan ini jangan lupa ini daun seledri dan bawang goreng. Nah, ini dia sudah siap seperti ini. Selamat mencoba bestiku semua. Resep ini tahu goreng bumbu kecap pedas, gurih dan enak. Pedasnya ini bikin nagih. Pokoknya ini tuh pedas yang tidak bikin sakit perut. Begini hasilnya, sangat menggoda meskipun simple tapi itu enak banget.